Puji nama Tuhan. Shalom. Boleh lembengkan tanganmu saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati luar biasa pada hari ini. Yakin dan percaya hari ini kita siap untuk terima urapan yang baru, sukacita yang baru, dan menerima luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Tuhan, Yesus kami yang baik. Engkau sungguh luar biasa Tuhan menyertai hidup kami. Kami boleh ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami hanya untuk Yesus Kristus Tuhan, segala-galanya yang berkuasa, yang memenuhi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sebab Engkaulah segalanya Tuhan. Sebab kasih-Mu itu yang memiliki kami. Mari naikkan syukur hanya bagi Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, sebab kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bahagiaku. Hanya Engkau yang kami pandang. Oh Yesus, selama hidupku. Amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Mari beri suara-suara yang terbaik bagi Yesus Tuhan, yang adalah segala-galanya dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Sebab rencana-Mu Tuhan
Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, Kaulah saudara. Ini iman kami Tuhan. Saudara, lebih lagi kita mau menyembah Tuhan, naikkan setiap ucapan syukur-Mu. Now it's between you and Jesus. Now it's between us and Jesus. Now let us say how much do we love Him. Thank you Jesus, thank you. Saat ini semua karena Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Karena itu kami mau lebih lagi menyatakan how much do we love you Lord Jesus. Thank you Jesus. Mari dengan segenap hatimu katakan, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want
Firman Tuhan sendiri katakan, Jesus I'm in love, Jesus I'm in love. hati meninggikan namamu hanya bagi untuk kemuliaan-Mu Yesus. Yang percaya dengan iman sama-sama kita katakan amin. Syukur sini siap untuk selamat bagi Tuhan. Haleluya. Berubah, amin. Yang percaya silakan. Sama-sama kita mau nyanyikan. Nyanyi puji Tuhan.
Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bangun dan kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Hey! Sekali kita katakan, nyanyi, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yang masih siap untuk lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya mari kita sama-sama katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai bagi Dia. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari bersatu dalam doa. Bapa mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Sampai saat ini
kami masih ada itu semua karena karunia-Mu Yesus. Sekarang kami mau memberi karena kami sudah tahu Engkau lebih dahulu memberi yang terbaik bagi setiap kami Yesus. Kami ingin memberi dengan sukacita hanya di dalam nama-Mu. Amin. Kau sungguh baik, Kau baik Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Yesus, buat kemurahan-Mu, kami sembah, kami nyatakan Tuhan. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Sama-sama kita katakan, baik bagiku, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Segalanya bagiku, dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari nyanyikan lagu ini dari awal dengan iman. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Yesus baik, baik bagiku,
Mari katakan, Kau sungguh baik. Kasih-Mu nyata, Ku mau setia sepanjang umur hidup. Betapa ku bersyukur atas kasih. Dengan lebih keras kita katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku, Yesus. Dalam hidupku, sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur. Kau sungguh baik, sungguh baik, baik bagiku. kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari sembah Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau teramat baik. Kau sungguh baik Yesus. Haleluya.
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhan, puji namamu Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yesus, selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Benar Bapa, Engkau adalah Bapa kami dan Raja kami yang memerintah atas hidup kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, dan kami bersyukur atas pagi hari yang indah ini yang kembali Engkau anugerahkan dalam hidup kami, untuk kami diperkuat lagi di dalam iman kami, untuk kami dihiburkan oleh firman-Mu dan dimotivasi oleh firman-Mu, untuk kami menjadi seperti Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan kuatkanlah kami semua. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom ya. Coba kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapa Raja di atas segala raja. Oke. Bisa ditampilkan dari. Jadi tema kita hari ini adalah authentic spiritual people ya. Dari apa? Dari Sinode memberikan tema ini. Tapi saya melihat dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ini ada berbicara mengenai kasih dan kesabaran. Ya, ada 2 poin saya temukan di 1 Korintus 1 ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, dan kita membagi ada beberapa kelompok di sini. Saya lihat ada 3 kelompok. Coba kelompok yang pertama ya, kelompok yang pertama dari ayat-ayat ini dikatakan ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berbicara dengan segala bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang menggaung dan canang yang gemerincing. Jika aku mempunyai karunia nubuat, mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, bahkan mempunyai iman untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. Ya, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku untuk memberi makan orang miskin, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak ada gunanya bagiku. Ya, jadi ini penting sekali. Ini ada kasih antara sesama manusia ya, bukan kasih Tuhan. Jadi bukan kasih Bapa terhadap kita ya. Ada kasih sesama manusia, kasih Tuhan kepada kasih manusia kepada Bapa, kepada Tuhan, tapi ada kasih dari Bapa kepada manusia. Berbeda ya. Nah, ini kelompok yang pertama saya perhatikan. Nah, kelompok yang kedua, next. Kelompok yang kedua di sini ada karakter kasih, atau seperti apa sih kita bisa melihat kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, itu sini dibilang kasih itu panjang sabar, murah hati, tidak iri hati, tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita dalam kebenaran, dan seterusnya ya. Jadi di sini kelihatannya ada definisi kasih. Kasih itu apa? Kasih itu panjang sabar dan lain-lain. Nah, kemudian kelompok ketiga saya membaca. Kelompok ketiga saya lihat di sini ada tingkatan rohani ya. Tingkatan rohani ketika orang itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ada di dalam tingkatan bayi rohani. Dari bayi dia jadi kanak-kanak rohani, menjadi dewasa rohani, dan terakhir menjadi dewasa penuh yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran ya, seperti kata Efesus ya. Nah, sini disebutkan ya. Jadi namun ketika sempurna datang, maka yang tidak sempurna akan dilenyapkan ya. Baru ayat 12-nya, sekarang kita melihat melalui cermin yang kabur, tapi kelak kita akan melihat muka dengan muka.
Sekarang aku hanya mengenal dan dengan tidak sempurna, tapi kelak aku akan mengenal dengan sempurna, bahkan seperti aku telah dikenal sepenuhnya. Nah, saudara-saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan, 1 Korintus 13 ini kayaknya udah ini sekali ya, umum sekali kita dengar ya, sampai ada pujiannya kan, ya itu dibilang ajarilah kami ini saling mengasihi. Lagu ini sudah lama sekali saya dengar, jadi ini memang sudah menjadi tren, udah lama sekali. Jadi mengenai 1 Korintus 13 ini. Nah, kita akan membahas kemudian hari ini kita akan melihat bagaimana, coba halaman. Nah, di sini coba halaman sebelumnya. Sorry. Terus satu lagi. Oke, balik ke yang tadi. Jadi kita akan melihat bagaimana kasih dan kesabaran ini dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu sabar ya. Kita perlu sabar. Mengapa harus bersabar? Ya, karena ada banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui di kemudian hari. Di depan aja sebentar aja, 1 jam kemudian kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, yang kita tahu adalah Tuhan yang memegang tangan kita. Ya, itu yang memperkuat kita, menguatkan kita. Nah, ini Yahweh have the nicest way to build our character until Jesus likeness may be seen in you and me. Jadi Tuhan itu punya banyak sekali cara untuk membentuk karakter kita ini, saudara dan saya, sehingga keserupaan dengan Yesus itu ya bisa dilihat orang dalam hidup kita. Saya rasa tahun ini mungkin saya sih mendapat pesan khusus, yaitu karakter. Dalam tahun ini biar karakter saya belajar supaya karakter kita bisa diubahkan, atau to be like Jesus ya, to be like Jesus. Ya, jadi biarlah karakter kita diubahkan. Nah, itu untuk menjadi seperti Yesus ya, kita perlu diproses dengan berbagai ya, melalui berbagai proses ya, Tuhan akan. Nah, di dalam proses ini ada ayat yang menguatkan kita, yaitu Yesaya 40 ayat 31, dia katakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya, mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali, mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Ya, jadi dibutuhkan kesabaran. Tidak semua apa yang kita minta di dalam doa ya itu langsung instan. Ya, kalau susu Indomilk ada yang instan ya, mana Pak Logo ini? Ada instan ya. Jadi ada memang, makanya dia bilang tak selalu ya, Tuhan menjawab doa ya, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Betul tak? Jadi tidak selalu itu instan, ada jawabannya yang cukup lama. Itu sebabnya dibutuhkan kesabaran kita. Next halaman berikut. Ya, saya punya ini. Yang penting dia bilang apa? Satu ketika engkau akan melihat kebaikan Tuhan atas hidupmu. Betul ya? Jadi one day you will see the goodness of the Lord. Coba ya. Yohanes 13 ayat 7, Yohanes 13 ayat 7 bisa. Oh iya. Yohanes 13:7 itu berkata, Yesus berkata kepada Petrus bahwa hari ini ya, saat ini engkau tidak mengerti apa yang kulakukan. Ketika Yesus membasuh kakinya. Ya. Dia bilang engkau tidak akan mengerti, tetapi satu ketika engkau akan mengerti dengan pasti apa yang aku lakukan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang ini kita ketika kita masuk dalam saat-saat yang sulit dalam kehidupan kita, nah kita nanya, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa saya harus mengalami penyakit ini, kenapa saya harus mengalami masalah ini, ya. Ini yang membuat kita itu kadang-kadang ya tergoncang juga, tergoyang juga. Tetapi pengalaman saya punya satu kesaksian pribadi, saya ceritakan kesaksian pribadi. Kira-kira tahun 91, Tuhan izinkan saya lumpuh, seluruh badan ini lumpuh. Itu ada saksi hidup ya. Tahun 91 kira-kira lumpuh seluruh, ada kira-kira berjalan 3 bulan kelumpuhannya. Nah, di tengah-tengah kelumpuhan ini kakak saya itu rumahnya dekat sekali
dekat, kira-kira dari sini sampai ke rumah Pak Petrus ya, dari gereja ini sampai, nah rumahnya dekat sekali. Tapi ketika saya sakit, dia tuh enggak pernah melihat saya dalam keadaan sakit, lumpuh itu. Saya kadang-kadang Tuhan berpikir waktu itu, saya bilang, Tuhan kenapa ya dia tuh enggak datang jenguk gitu. Nah akhirnya saudara tahu, lewat peristiwa itu justru ketika saya itu berdoa, satu waktu saya dapat penglihatan mengenai Tuhan Yesus yang cari domba. Dia bilang, bukankah ia akan meninggalkan yang 99 ekor dan mencari satu ekor yang hilang tuh? Terus dia pergi, kemudian dia peluk domba itu. Setelah dia peluk, dalam penglihatan saya lihat berubah jadi saya. Di situ saya belajar bahwa peristiwa ini adalah Tuhan membuktikan kepada saya bahwa apa? Tidak ada sahabat yang setia seperti dia. Kita tidak bisa berharap kepada manusia, termasuk kakak kita sendiri, kakak kandung. Ya, saya punya kakak satu, adik satu. Bisa Bu Desi minta air minum? Jadi kembali saya mau katakan bahwa seringkali Tuhan membiarkan kita untuk diproses. Kalau kita banyak bertanya ya nggak perlu, yang penting bilang aja, one day you will see the goodness of the Lord. Ya, kita belum mengerti saat itu, kita nggak tahu apa yang Tuhan izinkan. Tapi pada akhirnya ketika saya disembuhkan, ya saya tahu bahwa memang itu master plan Tuhan buat saya. Jadi Pak Mardi juga sudah melewati proses di Manado cukup. Kami di Manado sering kali kan kalau FB, sering kali kita ke rumah Pak Mardi. Nah itu saya tahu proses yang ada di sana ya. Tetapi pada akhirnya ujung-ujungnya kita bisa berkata bahwa apa? Ternyata Tuhan itu baik. Betul ya. Jadi saya dalam kelumpuhan itu, nah kemudian itu berlangsung kira-kira 3 bulan. Akhirnya ada beberapa hamba Tuhan yang Tuhan utus, dia datang berdoa untuk saya. Kemudian saya itu disembuhkan. Dokter perusahaan waktu periksa saya, dia bilang ke kepala pabrik, saya waktu itu kerja di pabrik kabel di Tangerang. Dia bilang, sorry Bapak, saya nggak bisa menemukan penyakitnya Pak Roni. Jadi secara medis Pak Roni itu nggak sakit, tetapi kenyataannya saya lumpuh. Sampai menggerakkan ini aja, apa ini jari itu nggak bisa. Saya mesti mandi, tapi memang luar biasa. Ada istri yang setia yang menemani, ya dalam keadaan lumpuh seperti itu, ya dia menemani saya sampai memang disembuhkan. Nah, ketika itu satu hal lagi, bahkan di ujung daripada kelumpuhan ini, saya sudah berpikir ketika itu hari terakhir yang saya sudah berpikir, saya sudah mau mati waktu itu. Saya sudah berpikir mau mati. Kenapa? Karena parah sekali sudah. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan berkehendak lain. Ya, ada satu buku yang saya simpan udah lama sekali, nggak pernah saya baca, sudah penuh dengan abu ya, penuh dengan debu. Ternyata saya baca situ Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Dia bilang oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Jadi buku yang 100 halaman itu isinya cuma satu ayat dia jelaskan. Johann Masba yang ini saya baca itu dari akhir. Nah, ketika saya tidur malam harinya, nah itu saya mimpi, dan memang mimpi itu yang memberikan saya kekuatan sampai hari ini untuk melayani Tuhan. Ya, terus terang saya bilang ya. Jadi saya mimpi saya sedang duduk ya, saya sedang berlutut berdoa pakai baju putih. Nah, kemudian Yesus datang dari jarak kira-kira 5 meter, dia maju, kemudian dia tumpang tangan di atas kepala saya dan dia katakan, "Anakku, aku akan menyembuhkan engkau." Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang mendasari pelayanan saya. Waktu saya di Manado, kebetulan memang sebelum trip yang kemarin saya di Manado ketemu Pak Mardi itu 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu. Sebelum itu kami ada trip 2002, saya udah di Manado. 2002 itu saya sudah belajar nama Yahweh dari Manado. sudah tahu siapa nama Yahweh itu. Saya sudah menyelidiki dan segala macam, sudah. Kemudian di Manado juga saya tahu mengenai pengajaran kasih karunia. Di Manado juga sekitar tahun-tahun 2005 ya. Saya mengenal pelajaran mengenai kasih karunia. Nah, akhirnya berkembang. Nah, pengalaman pribadi tadi yang saya bilang
saya sedang berlutut, kemudian Yesus datang dan dia tumpang tangan di saya, itu menjadikan satu kekuatan bagi saya. Ya, jadi memang sejak 20 tahun terakhir ini saya sudah dimanapun saya bekerja, tujuan utama saya adalah apa? Memberitakan Injil. Hanya itu saja. Nah, itu karena memang peristiwa itu. Nah, itu yang saya mau bilang. Sekali lagi, one day you will see the goodness of the Lord. Ya, kita mungkin nggak tahu apa yang, kenapa Tuhan bawa saya ke tempat-tempat yang sulit seperti ini. Nah, saya mau katakan satu hal, kesusahan atau penderitaan hidup itu membentuk karakter kita menjadi karakter seperti Yesus, betul? Tetapi kenyamanan dalam hidup kita itu justru merusak karakter kita. Nah, jadi seringkali minta penderitaan aja, ya, minta. Iya, supaya karakternya bisa terbentuk. Kalau kita sudah enak, memang ya semuanya serba lupa. Jadi Pak Legowo, ya legowo aja terus ya kan, tapi tetap memang minta supaya karakter dibentuk ya. Dia bilang apa tuh? Coba di say. Menjadi sepertimu Yesus, menjadi sepertimu Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Amin. Ya. Itu yang kita rindukan semua ya, supaya karakter kita ini menjadi seperti Yesus. Dan saya rasa itu menjadi kerinduan kita semua. Hanya karakter seperti itu kita bisa dapat berjalan dengan kuat dengan Tuhan. Oke? Terus yang kedua, Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, ini ada Pengkhotbah 3 ayat 11 itu berbicara mengenai ada waktu untuk ini, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk segala macam. Kemudian ayat 9 dan 10 dia katakan Tuhan itu memberikan kepada anak-anaknya satu pekerjaan ya, yang sebenarnya untuk melelahkan anak-anak manusia. Tetapi sepertinya kalimat ini seperti kalimat orang lagi putus asa ya, kalimat orang lagi galau waktu itu. Saya nggak tahu keadaan pengkhotbah ketika itu seperti apa, tetapi dia katakan, coba bisa tolong ayat 10 ya, ayat 10 saya baca aja. Jadi di ayat 10 dia katakan pekerjaan itu adalah untuk melelahkan anak-anak manusia. Padahal jauh sebelum itu pengkhotbah bilang semua usaha kita adalah usaha menjaring angin. Bayangkan saudara, satu orang raja punya duit, punya harta, punya segala macam, istri aja 1000, coba cari di mana. Tetapi dia berkata bahwa semua usaha manusia itu usaha menjaring angin. Kesimpulan daripada hidupnya menjaring angin. Tapi dia katakan bahwa ada penghiburan di ayat 11, dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah itu perlu tepuk tangan itu kayaknya. Jadi ujung-ujung dari perjalanan hidup kita adalah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ada penghiburan ya. Jadi pengkhotbah saya bisa minta tolong Ibu Desi untuk satu. Ada mic satu? Ada mic sini kali. Bisa kita pinjam mic satu? Oh iya. Oh, ini dipakai dulu. Ada satu pujian lama ya. Jalan Tuhan bukan jalanku. Saya ingin membawa, ini adalah isi dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 11 ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11.
pada waktunya nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Amin, saudara. Ya, jadi ujung-ujungnya ketika berjalan bersama dengan Tuhan, ya, ujungnya adalah kebaikan. Ya, jadi sekali lagi dia bilang, one day you will see the goodness of the Lord. Ya, Yohanes 13 ayat 7, Yesus bilang, hari ini engkau tidak mengenal, tidak akan mengerti maksud saya, tetapi di kemudian hari kelak engkau akan mengerti apa yang aku lakukan. Ya, sekarang kita tidak mengerti. Saya juga dulu begitu, tidak mengerti yang kesaksian tadi. Saya tidak tahu ketika itu. Saya berpikir, wah Tuhan kok seperti ini ya memperlakukan saya. Saya udah maju mulai belajar melayani waktu itu, tapi kok mengalami seperti ini. Tetapi sekarang saya bilang memang, kalau saya tidak mengalami seperti itu dulu, Tuhan tidak izinkan saya masuk dalam penderitaan seperti itu, karakter saya tidak akan terbentuk ya. Saya tidak akan punya kerinduan untuk melayani Tuhan dan menyerahkan segalanya. Oke? Nah, sekarang yang terakhir kita melihat di ulangan 8 ya. Coba kebalik di halaman tadi. Kalau bisa ditampilkan ulangan 8 ayat 16 ya. 15 dan 16. Bisa ditampilkan ulangan 8. Ini ulangan 8 ini berbicara mengenai bangsa Israel ketika Musa sudah berakhir di kitab Ulangan itu, dia mengulangi semua peristiwa yang terjadi. Ulangan 8 ayat 16, ayat 15 ya, coba ayat 15 juga. Ya, saya baca ya. Dia bilang, yang memimpin engkau di padang gurun yang besar dan menakutkan, dengan ularnya yang ganas dan kalajengking serta tanah gersang yang tidak ada air, yang mengeluarkan air bagimu dari batu cadas yang keras, ayat 16, yang memberi engkau makan mana yang tidak dikenal leluhurmu di padang gurun, untuk merendahkan hatimu dan untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Ya, jadi ini sama ceritanya. Jadi bangsa Israel itu banyak yang mati di padang gurun, banyak yang digigit ular, banyak bermacam-macam ya. Tetapi Tuhan bilang hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Jadi endingnya adalah you will see the goodness of the Lord. Jadi itulah endingnya kepadamu pada akhirnya. Inilah cerita ya dari ulangan 8. Ya, kalau kita lihat peristiwa bangsa Israel ini ya banyak hal-hal yang memang menakutkan ya. Ketika mereka mesti menyeberangi laut, di depan ada laut, di belakang ada tentara Mesir mengejar untuk membunuh mereka. Coba bayangkan bagaimana paniknya mereka, dan lebih panik lagi Musa ketika itu. Tetapi saya ingat sekali satu perkataan Musa yang berkata bahwa tentara Mesir yang engkau lihat hari ini tidak akan engkau lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang menggantikan engkau. Ini satu ayat yang memberikan saya kekuatan ya. Jadi Musa bilang enggak usah lihat keadaan sulit yang kita sedang hadapi pada saat ini. Ya, kemarin saya dikasih kesempatan khotbah di sekolah minggu di Rusun. Saya bicara bagaimana Daud menghadapi Goliat. Itu impossible, mission impossible ya. Tetapi ternyata dengan iman Daud bisa mengalahkan Goliat dengan telak dan cepat sekali prosesnya, iya kan? Kalau perang baru-baru di mana itu? Ukraina lama, makan waktunya lama. Perang dunia kedua juga lama, tapi perang antara Daud dan Goliat itu mungkin cuma hitungan menit ya. Cuman ini selesai sudah, potong lehernya, dibawalah ke Bukit Golgota. Oke ya, jadi jangan lupa bahwa one day you will see the goodness of the Lord. Nah, yang kedua ya, mengapa kita ada di dalam proses latihan kesabaran? Karena apa? Untuk membuktikan ya, just prove that Jesus love you, unconditional, uninterruptible, and unlimited. Oke, jadi hanya untuk membuktikan bahwa Bapa Yahweh itu mengasihi saudara dan saya ya, tanpa syarat, tanpa henti dan tanpa batas. Hanya itu, membuktikan itu saja. Jadi kalau masih ada yang terhambat ya, baik dalam pelayanan ya, dalam pekerjaan, di dalam apapun ya, saya juga alami. Tetapi semua itu hanya untuk membuktikan
satu ketika bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya, ya, tanpa syarat, tanpa henti dan tanpa batas. Jadi tidak usah khawatir, berjalan terus, ya, berjalan terus. Dia bilang begini apa? Tadi, coba tadi lagu tadi. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Amin ya. Jadi tunggu saja, sabar. Tadi dikatakan Yesaya 40 ayat 31 bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ia akan naik terbang seperti Raja Wali. Ya, dengan kekuatan sayapnya mereka berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Luar biasa. Jadi ada penyertaan Tuhan, ya. Jadi apapun yang sedang terjadi pada saat ini, udah tenang aja. Ya, dia bilang apa? Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupmu. Jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus yang menolong hidupmu. Amin, Bu Esti ya. Jadi jangan takut dan coba. Saya suka ini lagunya Pak Awon Datu. Pak Awon Datu dia satu orang dari GBDI yang menjadi guru besar di Cianjur ya. Coba dari awal bisa naik satu. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, penuh dengan beban berat, ada Yesus. Jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus yang menolong hidupmu. Katakan ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Amin. Ada Yesus yang menolong hidupmu. Jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus yang menolong hidupmu. Bapak, ini kami percaya, dari hati kami yang terdalam kami percaya bahwa di balik segala penderitaan kami, mungkin masa-masa yang sukar dalam hidup kami, tetapi kami tetap percaya penyertaan-Mu yang sempurna akan tetap menjadi bagian kami dimanapun kami berada, dalam situasi apapun. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus yang ajaib itu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari master plan yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kami. Tuhan, Bapa, apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang kami alami pada saat ini, itu tidak akan membuat kami mundur untuk tetap kami maju dan melayani Engkau dengan setia dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, ada waktunya. Semua itu, segala sesuatu Engkau akan buat indah pada waktumu. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sekali lagi yang sempurna dan luar biasa itu akan tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Mari kita angkat kembali pujian ini. Ada Yesus, ada Yesus, amin. Ada Yesus yang menolong hidupmu. Jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus
Bapa, ini doa kami. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya, kami terlalu percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya akan firman-Mu yang berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahan-Mu, di dalam kelemahan-Mu, aku bisa lebih menyatakan kuasaku yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Kalau kami boleh berdiri sampai hari ini, sampai pada detik ini, kami sadar semua hanya karena kemurahan-Mu. Ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada Yesus, ada Yesus, benar Tuhan. Ada Yesus yang menolong hidupmu. Jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus yang menolong hidupmu. Angkat ini dengan setengah suara, saya akan berdoa. Bapa yang baik, di penghujung daripada ibadah kami ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, kesembuhan terjadi Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan, kekuatan dan motivasi kepada kami terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan, kami percaya Engkau akan memberikan kami satu kerinduan yang dalam hati kami, untuk kami menjadi seperti Yesus dalam hidup kami. Kami punya hati yang rindu untuk supaya karakter kami dibentuk lewat penderitaan, karakter kami dibentuk lewat kesulitan hidup kami Tuhan, dan melewati banyak masalah dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Roh Kudus tetap menuntun kami dan tidak akan pernah melepaskan tangan kami dari genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya akan penyertaan-Mu yang luar biasa dan dahsyat itu. Dan kami percaya juga Tuhan, pagi hari ini Tuhan, menjelang siang ini, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan kepadanya. Bahkan Tuhan, yang dalam keraguan, Engkau berikan satu keteguhan dalam hatinya, untuk dia tetap sekali Yesus, tetap dia percaya Yesus dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Bapa Yahweh, sehingga dia akan melihat bagaimana pelipat gandaan di tahun 2024 ini terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan. Tiba saatnya Tuhan, kembali kami ingin memberikan persembahan terbaik hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita saksikan YHS News minggu ini.
Yesus Tuhan. Serahkan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara diberkati hari ini. Jangan lupa minggu depan ada ibadah pengurapan disertai dengan perjamuan kudus mujizat. Saudara percaya pada saat saudara minggu datang, saudara terima pengurapan dan terima mujizat dari Tuhan. Amin. Sudah kita akan memasuki bulan Paskah, nggak terasa ya. Tapi bulan ini masih banyak aja orang yang Natalan, nggak habis-habis Natalannya. Berkatnya banyak sekali tuh. Sampai bulan 4 ada Natalan, habis itu nanti persiapan Natal lagi. Terima kasih. Di sini saya lihat ada jiwa yang bergabung di Zoom, yang tidak begitu saya kenal, tapi sangat aktif di Zoom. Ada Anggita Oktavia. Setelah saya tanya jemaat, ternyata itu keponakan dari Bu Yanti. Ada Samuel Kristorandini. Nah, ini keluarga Pak Samuel, boleh hubungi saya nanti karena saya tidak kenal supaya saya lebih kenal, karena pepatah berkata tak kenal jadi saya mau lebih disayang, atau keluarga Pak Samuel disayang keluarga IAS. Pak Samuel boleh menghubungi saya di 0821143237800. Demikian pengumuman tambahan. Saudara yang diberkati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib 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 Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini dan selamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu dan pelayananmu, diberkatilah kehidupanmu, dan diberkatilah apa yang kau kerjakan. Berkat di dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidupnya diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.